Tuhan, kembali kami menamamu yang kudus, Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan belajar, tapi sebelum itu kiranya Engkau datang berkati kami, berkati guru-guru kami dalam pelajaran. Hanya kepadamu kami dapat berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Jane Ureni. Hari Beriano Manaruri. Iwas Rosini. Pauli Paulus. Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini kita akan belajar tentang Allah berkarya dalam pertumbuhan gereja. Allah berkarya dalam pertumbuhan gereja. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, menunjukkan penghayatan terhadap karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membedakan gereja yang hanyalah gedung dan gereja yang merupakan orangnya. Dan yang keempat, menjelaskan mengapa gereja memiliki ciri-ciri yang khas sebagai kritik terhadap umat Yunani pada masa Yesus serta menyebutkan ciri-ciri tersebut. Dan yang berikutnya adalah menganalisis sejumlah bentuk kerjasama di antara gerejanya dengan gereja-gereja yang lain yang ada di sekitarnya. Oke, jadi ketika Ibu sudah menjelaskan apa yang Ibu sampaikan materi kita pada hari ini, Ibu berharap kamu memahami tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Nah, menurut kamu, apa yang kamu ketahui tentang gambar di depan? Sebutkan. Gereja. Ya, yang pertama adalah gereja atau gedung gereja. Oke. Dan menghidup Yesus di seluruh dunia. Kita sama Apalagi? Ya, tempat untuk beribadah. gereja bukanlah Ada lagi? gedungnya, Rumah Tuhan. Oke. bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalam. Oke, berikutnya. Adalah orang. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Aku gereja, Apa? kau pun gereja. Tiga api. Gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Tiga api. Gereja bukanlah Apalagi? Ya, orang beribadah. menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah Jadi orangnya. gereja itu ternyata bahwa yang selama ini kita pikirkan adalah apa? Gedung. Yang selama kita pikirkan bahwa gereja itu adalah gedung, sebuah bangunan dan tempat untuk orang-orang Kristen berkumpul dan beribadah. Nah, jika kita akan melihat pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ akan menjelaskan bagaimana terbentuknya sebuah gereja. Jadi gereja itu terbentuk oleh karena apa? Adanya orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat dan di situ ada pencurahan Roh Kudus. Jadi nanti kamu bisa membacanya pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, sekarang Ibu akan membuat kamu sebuah kelompok diskusi di mana nanti kamu akan membahas
kelompok tempat untuk berdiskusi. Jadi yang di sebelah sini kamu nanti kelompok 1. Kemudian yang di sini kelompok 2, yang sebelah sana kelompok 3. Oke, silakan bentuk kursinya menjadi kelompok. Ya, rapatkan saja. Sekarang kamu tulis apa yang menjadi diskusi kamu. Yang pertama, definisikan sebuah gereja yang ada di sekitarmu. Coba kamu jelaskan tentang gereja yang ada di sekitarmu. Kamu sebutkan satu dulu gerejanya apa, kemudian kamu ceritakan tentang gerejamu itu seperti apa. Yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk pelayanan yang ada di dalam gereja tersebut. Sebutkan bentuk-bentuk pelayanan yang ada di dalam gerejamu. Yang ketiga, sebutkan dua bentuk kerjasama yang dilakukan gereja tersebut dengan gereja yang lain. Jadi gerejamu ada kerjasama apa dengan gereja yang lain. Terus yang keempat, menurut kamu apakah kerjasama tersebut perlu dilakukan? Ya, yang keempat, apakah kerjasama itu perlu dilakukan? Yang kelima, buatlah usulan-usulan menurut kamu, dari kamu saja, usulan-usulan pelayanan gereja agar lebih baik. Mungkin kamu punya satu ide bagaimana kamu memberikan satu pendapat bagaimana pelayanan gereja itu lebih baik. Ya, siapa tahu kamu punya ide-ide dan sampaikan kira-kira ide apa yang baik untuk gereja. Tanyakan tentang pertanyaannya. Nomor 5, buatlah usulan-usulan pelayanan gereja yang lebih baik menurut kamu. Mungkin kamu punya ide-ide yang baik untuk usulan-usulan pelayanan gereja. Nomor 1 itu gerejamu di situ dia seperti apa? Menceritakan tentang sebuah gereja. Di 12 sebutkan pelayanan gereja tersebut. Diberikan pelayanan-pelayanannya seperti unsur-unsur PW. Ya, pelayanan gereja itu seperti ada ibadah umum, ada ibadah sekolah minggu, dan ada ibadah-ibadah yang lain. Mungkin ada ibadah-ibadah yang lain di dalam gereja. Bisa? Paham? Sudah bisa dikerjakan? Oke, silakan kerjakan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Hai gereja, kau gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ya, silakan dimulai kelompok 1. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang sebuah gereja yang ada di sekitarmu terhadap bentuk dan bangunannya. Yang menurut kelompok kami yaitu jemaat yang ada di sekitar kami yaitu gereja Jemaat Yohanes Paulus KB. Bangunannya sangat bagus, jemaatnya baik, gereja tersebut terletak di bagian pantai dan pemandangannya sangat indah. Ya baik, saya akan menjawab soal nomor 2.
Untuk hasil diskusi saya dan teman-teman, bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan di Jemaat Yohanes Paulus KB yaitu ibadah umum pada hari Minggu pagi, ibadah PW, ibadah PKB, ibadah PAM, ibadah keluarga, ibadah sekolah minggu, ibadah kunci bulan, dan pada hari Sabtu sore diadakan di ibadah usku di gedung gereja Yohanes Paulus KB. Ya, yaitu sebutkan 2 bentuk kerjasama yang ada di gerejamu dan dengan gereja lain. Bentuk kerjasama yang terjadi di gereja saya yaitu saling bertukar iman dengan jemaat yang lain dan melakukan ibadah-ibadah gabungan unsur tingkat PW, tingkat PAR, dan tingkat PAM. Terima kasih atas waktu. Saya akan menjawabkan soal nomor 4. Soal nomor 4, menurutmu apakah kerjasama itu sangat penting? Menurut kami kerjasama itu sangat penting bagi kami. Kenapa? Supaya persatuan jemaat atau gereja-gereja itu lebih erat, yang bersatu atau beraturan. Rumah agar hubungan pemimpin gereja bisa lebih dekat dengan jemaat untuk dapat mengenal Tuhan dan mau berjalan dalam kebenaran dan jalan yang baik. Sekian dan terima kasih, waktu kami kembalikan. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, terima kasih atas kelompok-kelompok yang lain sudah mempresentasikan hasilnya, dan kita bisa kesimpulan bahwa ternyata apa yang menarik dari bagian kisah ini, ternyata gereja pertama itu dibentuk bukan pada gedungnya, bahwa ternyata gereja itu dibentuk waktu itu yang percaya kepada Yesus berkumpul di Yerusalem. Nah, ketika itu ada pencurahan Roh Kudus dan murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan, mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa melakukan mujizat-mujizat, dan disitulah murid-murid Tuhan Yesus membaptis banyak orang. Ada 3.000 orang yang mereka baptis. Nah, disitulah terjadi dan terbentuk gereja mula-mula. Jadi gereja itu bukan dibangun oleh gedungnya dulu, tetapi gereja dibangun oleh dari orang-orang yang percaya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, dan pertemuan kita berikutnya kita akan bahas lagi bagaimana gereja-gereja. Pembelajaran kita ibu akan memberikan gambar kerja supaya ini tahu seberapa pemahaman adik-adik dalam materi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Kerjakan. Tulis, jangan lupa tulis namanya. Anak-anak nanti belajar di rumah, belajar lagi, buka Alkitabnya pada Kisah Para Rasul, dan jangan lupa selalu ketika kita membaca Alkitab, kita diminta daripada Roh Kudus agar kita akan membaca kebenaran Tuhan, kamu itu oleh Roh Kudus mendapatkan satu pemahaman. Kita harus rajin selalu rajin berdoa, beribadah, rajin orang percaya, harus selalu siap. Pada siang hari ini salah satu sisa untuk kita ialah nyanyi dan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita menjadi